Di tengah berlangsungnya pandemi COVID-19, di mana banyak keuangan perusahaan umumnya terdampak negatif, ternyata ada loh emiten yang justru mendapat peluang peningkatan profitabilitas dari berubahnya perilaku masyarakat saat pandemi. Nggak nanggung-nanggung, net profit emiten ini meningkat 70% nih di tahun 2021 jika kita bandingkan di tahun 2020. Kalau kita lihat data laporan keuangan kuartal 1 yang udah rilis, potensi growth di tahun 2022 ini bahkan lebih ciamik lagi. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham Wood. Saya menemukan saham Wood ini menarik nih, karena di samping growth keuangannya yang mulai meningkat, harga sahamnya justru banyak ditinggalkan, membuat valuasinya semakin menarik lagi. Nah, seperti apa kondisi fundamentalnya? Apa aja prospek positif dan negatifnya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pendapatan ngegas. Harga sahamnya turun, saham Wood, growth company potensi beggar, analisa fundamental, prospek, dan valuasi update kuartal 1 tahun 2022. Nah, kebetulan saham Wood ini masih belum update yang kuartal 2 ya, tahun 2022. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi baru mereka akan update yang kuartal 2-nya. Tapi nggak apa-apa, dengan data yang kuartal 1 ini tetap kita bisa nilai kondisi fundamental, prospek, dan valuasinya. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk, kita akan bahas dulu sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Ya, ada saham Wood, nama PT-nya PT Integra Indo Kabinet Tbk. Ya, ini logonya. Nah, untuk Wood ini pertama kali didirikan di tahun 1989 ya. Jadi sebenarnya dari segi usia perusahaan udah cukup lama nih. Nah, untuk IPO-nya sendiri sejak tahun 2017. Jadi kurang lebih udah sekitar 5 tahunan ya melantai di bursa ini. Dan kemudian kalau kita lihat kepemilikan masyarakatnya, saham Wood ini ada di kisaran 27,37% nih. Nah, untuk angka 27,37% ini cukup oke ya, karena dibilang besar juga nggak terlalu besar, sedikit juga nggak terlalu sedikit. Jadi pemegang saham pengendali masih punya kuasa yang leluasa ya untuk bisa nentuin kebijakan buat perusahaannya. Nah, selanjutnya untuk market cap, per video dibuat, saham Wood ada di kisaran 3,53 triliun rupiah nih. Jadi dibilang big cap enggak gitu ya, small cap tapi nggak terlalu small banget, jadi second liner lah ya, atau mid cap. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian segmentasi revenue. Oh ya, Wood ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur furnitur ya. Nah, mereka membagi segmen revenue-nya menjadi 3. Yang pertama adalah manufacturing export, yaitu furniturnya diekspor ya ke luar negeri, yang menyumbang 96,2% nih dari total revenue-nya. Jadi bisa dikatakan kalau Wood ini adalah segmentasi utamanya atau penjualan utamanya adalah ke luar negeri nih, bukan ke dalam negeri. Lalu kemudian ada juga nih yang domestiknya hanya sebesar 2,1%, dan yang ketiga juga ada segmen forestry ya atau perhutanan di kisaran 1,8% aja. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat ekspornya kemana aja, ternyata Wood ini mengekspor paling banyak ke Amerika Serikat nih, yang menyumbang 93% penjualannya diekspor ke Amerika Serikat. Sedangkan ke China sendiri hanya 2%, lalu kemudian ada Uni Eropa sebesar 1%, dan terakhir ke domestik ya, Indonesia, yaitu sebesar 4% aja. Nah, untuk data-data ini saya ambil dari laporan public expose perusahaan ya. Jadi nanti kalau teman-teman penasaran bisa langsung cari aja laporan public expose si Wood ini. Kemudian ada fakta menarik yang saya temukan dari emiten Wood ini, yaitu selama 2 tahun terakhir sudah membagikan dividen nih. Meskipun dengan yieldnya itu masih sangat kecil ya, kurang dari 1% harga sahamnya. Jadi buat teman-teman dividen hunter kayaknya kurang cocok nih, karena selain yieldnya kecil, sebelum 2 tahun terakhir itu biasanya Wood tidak membagikan dividen sama sekali. Oke, selanjutnya masih sekilas profil perusahaan, biar teman-teman juga paham kira-kira proses bisnis dari Wood ini seperti apa. Nah, ini ada data yang saya ambil juga dari laporan public expose perusahaan ya. Nah, di sini ada proses bisnis perusahaan nih. Nah, sekilas kalau kita lihat memang Wood ini adalah perusahaan yang dari hulu ke hilir ya, memproduksi furniturnya. Nah, di sini kita lihat satu-satu ada dari forest resource ya, ada hutan, lalu kemudian Wood akan memanajemen, memplanning, dan harvesting kayu-kayu tersebut, lalu dibawa, lalu diproses, lalu kemudian di shipping juga ya, sebagian ada yang masukin ke pabrik. Nah, kemudian setelah diproses akan terbentuk ya bahan dasar furnitur ya, seperti plywood dan sebagainya. Ada juga sebagian yang dibentuk jadi furnitur, lalu kemudian diekspor produknya. Nah, untuk produk yang tidak diekspor atau mau dijual di dalam negeri, maka akan didistribusikan dan di retail ya. Di sini tertulis ada 1 toko di Jakarta dan 1 toko di Surabaya. Lalu kemudian akan masuk ke local sales. Nah, setelah ini jadi kita paham ya, ternyata perusahaan itu benar-benar dari hulu ya, ngambil dari kayu yang masih tumbuh di hutan, lalu diproses sampai jadi furnitur yang dijual. Nah, untuk contoh-contoh furnitur yang dibuat oleh Wood ini,
Ini ada gambar yang saya ambil dari public expose-nya juga ya. Ada knockdown furniture, ya ada meja, kasur seperti ini. Lalu kemudian ada fully assembled furniture dan juga adalah building komponen ya. Jadi ada bahan dasar buat bikin furniturnya. Jadi ini 3 besaran kategori produk yang dijual oleh si Wood ini. Nah oke, itu tadi adalah sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas ya. Sekarang kita akan lihat kondisi fundamentalnya lewat laporan keuangan. Kira-kira apakah masih sehat dan masih layak buat kita koleksi sahamnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai analisa fundamental saham Wood ya. Nah untuk analisa fundamentalnya saya akan dibantu oleh file Excel RDFE ya, atau rekap data fundamental emiten. Buat teman-teman yang belum tahu, file RDFE ini merupakan file Excel yang saya kelola sendiri ya. Di sini saya rekap semua emiten ya, ada 800-an emiten di sini. Yang saya rekap laporan keuangannya setiap kuartal selama 5 tahun terakhir datanya. Jadi di sini ada data-data inti seperti revenue, lalu kemudian gross profit, ya, operating profit, net profit, ada juga neracanya, aset, liabilitas, ekuitas, dan cash flow-nya. Dan kemudian juga ada rasio-rasio fundamental penting lainnya, buat memudahkan analisa saya pribadi khususnya. Nah, buat teman-teman yang tertarik, untuk yang saya gunakan ini adalah yang kuartal 1 tahun 2022 ya. Yang versi kuartal 2 tahun 2022-nya mungkin akan rilis sekitar 2-3 minggu lagi. Nah, untuk cara pesannya nanti aja di belakang, kita akan coba analisa dulu si emiten Wood ini ya. Kita akan masuk ke sheet yang grafik historis di bawah sini nih. Nah, kita ketik aja Wood. Nah, maka akan langsung muncul rekap data keuangan 5 tahun terakhir nih, data-data rasio fundamental yang penting. Nah, di sini ada grafiknya juga, biar memudahkan. Oh ya, ini semua dalam miliar rupiah ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, selama 5 tahun terakhir, ternyata dari sisi revenue untuk saham Wood, dia meningkat cukup signifikan ya. Meskipun di tahun 2020 kita tahu ada pandemi nih. Nah, kalau kita lihat datanya, ternyata emiten bisa memanfaatkan peluang tersebut nih untuk meningkatkan revenue mereka. Sedangkan net profitnya juga naik ya di skala pandemi, di mana banyak emiten lain itu turun. Ternyata si Wood ini bisa meningkatkan performa keuangan net profitnya. Dan kalau kita coba bandingkan profitabilitas ini dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya, yang kolom yang ini, kita bisa lihat untuk data tahun 2022 yang disetahunkan, dibandingkan dengan tahun 2021, ternyata ada potensi kenaikan sebesar 46% nih untuk revenue-nya. Gross profit-nya bisa naik 38%, operating profit 34%, dan net profit-nya naik bahkan sampai 54% nih. Nah, yang perlu jadi catatan, di sini ada 2022 annualized ya, atau disetahunkan. Jadi data laporan keuangan kuartal 1 dikali 4. Nanti kita akan bisa confirm ya, di kuartal 2 kira-kira apakah sesuai dengan ekspektasi kita. Jika sesuai, maka bagus nih, naiknya cukup kencang juga untuk bagian profitabilitas dari si Wood ini. Ya, kalau profitabilitasnya bisa naik sekencang ini, Wood bisa dikatakan sebagai growth stock nih. Karena bisa naik sampai 54% nih untuk net profitnya ya, kalau memang sesuai ekspektasi. Jadi sekilas kalau kita lihat dari profitabilitas, cukup oke ya untuk Wood, naiknya cukup ngebut, bisa dikatakan sebagai growth stock juga, net profitnya juga nggak masalah, naiknya ngebut juga nih, dari tahun 2018 awal cuma 239 miliar, ternyata di tahun 2022 punya potensi bisa mendapatkan net profit sebesar 827 miliar. Naiknya hampir 4 kali lipat dibandingkan 5 tahun lalu. Selanjutnya bagaimana dengan kondisi neracanya ya, atau balance sheet-nya. Nah, untuk neraca, seperti yang kita tahu ada 3 komponen ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir pergerakan asetnya cukup bagus ya, meningkat seiring berjalannya waktu. Lalu kemudian dari sisi komposisi liabilitas bisa kita lihat yang warna oranye, ternyata di tahun 2019 sempat hutangnya lebih tinggi nih dibandingkan dengan modalnya. Namun semakin kesini semakin membaik ya. Di kuartal 1 tahun 2022 ternyata komposisi hutangnya sudah lebih rendah nih dibandingkan dengan modalnya. Berarti bagus ya. Potensi untuk gagal bayar atau bangkrut itu semakin mengecil. Di sini juga bisa kita lihat ya, asetnya naik 3%, hutangnya turun bagus, ekuitasnya naik lebih tinggi dibanding hutangnya. Berarti ini hal yang bagus juga nih dari komposisi neraca saham Wood ini. Nah, lanjut bagaimana dengan kondisi arus kas perusahaan? Ya, seperti yang kita tahu untuk arus kas juga ada 3 ya. Ada operation, ada investment, dan financing. Sini kita bisa lihat untuk yang operation warna biru, ternyata selama 5 tahun terakhir cukup banyak yang angkanya negatif ya, yang artinya lebih banyak uang yang keluar dibanding uang yang masuk. Nah, ini salah satu aspek yang kurang baik ya dari saham Wood ini, karena kita sebagai owner atau pemilik perusahaan pasti pengennya perusahaan lebih banyak uang masuk nih dibanding uang yang keluar. Tapi nyatanya di sini tahun 2018 sempat ada uang keluar sebesar 400 miliar, ya 2019 juga 400 miliar, di tahun 2020 hanya naik 171 miliar, kemudian minus lagi 52 miliar, lalu kemudian terakhir di kuartal 1 tahun 2022 positif lagi nih 300 miliar. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan ya, karena di samping profitabilitasnya yang meningkat, neracanya yang baik, namun dari sisi arus kas agak kurang sehat ya untuk yang bagian operationnya. Lalu kemudian bagaimana dengan investmentnya nih yang warna oranye? Yang investment angkanya negatif semua, bagus, berarti perusahaan ekspansi ya, lebih banyak keluar uang buat ekspansi. Kemudian poin terakhir yang soal financing, di sini kita bisa lihat yang warna abu-abu, ternyata angkanya banyak kan positif ya, dan lumayan gede nih, 600 miliar, 500 miliar. Nah, ini artinya apa? Kalau angkanya positif, berarti perusahaan lebih banyak nambahin hutang nih biasanya, dibandingkan lunasin hutang.
Ini hal yang kurang bagus. Biasanya kita pengen financing ini angkanya negatif ya. Seperti di tahun kuartal 1 tahun 2022 ini nih, udah mulai negatif. Berarti lebih banyak lunasing hutang. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kondisi profitability marginnya ya? Nah, kita lanjut aja di sini. Di bawahnya ada profitability margin. Nah, sini kita bisa lihat ya, di tahun 2022 terakhir gross profit marginnya ada di 33%. Ya, kurang lebih serupa ya, di kisaran 33-35% selama 5 tahun terakhir. Untuk operating profit marginnya sempat turun ya, sempat menyentuh 23%, namun di kondisi saat ini tinggal 16%. Nah, berarti dengan data ini menunjukkan kalau beban operasional dari perusahaan itu meningkat. Namun yang menarik adalah dari sisi net profit margin, meskipun operating profitnya itu turun, tapi net profit marginnya nggak turun nih. Ya tetap di angka kisaran 10-11%. Jadi bisa dikatakan untuk margin dari perusahaan ini cukup stabil lah ya. Dan untuk net profitnya sendiri yang sudah nyentuh angka 2 digit, berarti sudah oke nih. Nggak bisa dibilang jelek-jelek amat. Nah, selanjutnya bagaimana dengan rasio ROE ya, atau Return on Equity. Nah, sini ada data 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat, pergerakan ROE-nya itu membaik ya. Sempat paling rendah di 8% di tahun 2019, saat pandemi malah naik, pandemi tahun kedua makin naik lagi, lalu kemudian di tahun 2022 yang setahun kan ROE-nya ini punya potensi mencapai 22% nih. Ini ibarat kita invest 100 rupiah gitu ya, dalam setahun itu mendapatkan laba 22 perak ya. Ini cukup gede ya, 22% ROE-nya. Jadi secara kesimpulan untuk ROE sangat sehat. Bagaimana dengan rasio DER-nya ya, atau debt to equity rasionya? Nah, ini untuk rasio DER-nya kita bisa lihat 5 tahun terakhir. Di tahun 2019 sempat tinggi ya, DER-nya lebih dari 1 kali, yang berarti hutangnya lebih banyak dibandingkan modalnya. Namun di tahun 2022 ini sudah turun lagi nih, tinggal 0,82 kali aja. Jadi komposisi hutangnya sudah lebih menurun, jadi semakin sehat nih perusahaan. Oke, sekilas dari data ini bisa kita simpulkan kondisi fundamental perusahaan ya. Kalau disimpulkan secara umum, berarti dari sisi profitabilitas, saham Wood ini bisa dikatakan growth stock juga ya. Kalau kecepatan growth revenue sampai net profitnya bisa cepat terus nih, seperti saat ini. Lalu kemudian dari sisi neracanya tadi bisa kita lihat cukup sehat juga, namun memang yang agak kurang dari sisi arus kas ya. Sedikit lebih banyak uang yang keluar nih dibanding uang yang masuk. Itu mungkin yang perlu jadi catatan. Untuk margin profitability-nya tergolong sehat dan ROE-nya tadi bisa kita lihat angkanya punya potensi mencapai 20% lebih nih. Jadi sangat bagus sekali dan sangat menguntungkan perusahaan ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang paling menarik nih, yaitu soal valuasi. Apakah harga saham saat ini tergolong under value, harga wajar, atau udah over value nih? Nah, kita akan masuk ke rasio valuasi yang umum dulu ya. Yang seperti biasa, yaitu yang pertama adalah PBV. Ini adalah rasio PBV selama 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat per video ini dibuat, angkanya ada di 0,94 nih. Nah, angka 0,94 ini sedikit under value ya. Kalau kita bilang harga wajarnya 1, berarti ini sedikit di bawah 1. Nah, meskipun begitu, kalau kita lihat average-nya ya, selama 5 tahun terakhir ada di 1,35 nih. Nah, kalau seandainya 0,94 ini balik ke angka average, maka akan ada upside potensial yang lumayan ya. Bisa kisaran 30-an persenan nih di rasio PBV. Di sini kita bisa lihat cukup menarik ya, di mana kondisi keuangan perusahaan itu meningkat, tapi rasio valuasinya itu semakin murah. Nah, ini tuh rasio PBV, gimana dengan rasio PE rasionya? Nah, untuk PE rasionya di sini lebih menarik lagi ya. Nah, kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, posisi saat ini di tahun 2022 ya, posisi PE rasionya adalah yang paling rendah nih. Hanya 4,35 kali aja. Sedangkan secara rata-rata ada di angka 12,33. Jadi kalau ini misalnya PE rasionya balik ke angka 12,33, maka bisa bigger ya. Bisa 3 kali lipat nih dari harga saat ini. Namun kalau kita mau lebih konservatif ya mungkin nggak usah sampai 12 kali deh, balik aja ke angka 10 gitu ya. Itu pun juga udah bigger ya, udah 150-an persenan nih biggernya. Oke, jadi tadi kita bisa lihat ya, di sisi rasio PBV bisa dikatakan Wood ini sedikit under value. Untuk rasio PE rasio mengatakan sangat under value nih. Nah, gimana kalau kita gunakan rasio yang satu lagi, yaitu pakai rasio EPS growth ya. Nah, di sini ada kalkulatornya. Coba kita pindah dan kita masukin aja Wood di sini ya. Nah, saham Wood ini menurut saya bisa pakai EPS growth nih, karena emiten ini adalah emiten yang memiliki laba konsisten dan diekspektasikan bertumbuh nih ke depannya. Tadi kita bisa lihat ya, growth-nya lumayan kenceng. Jadi bisa kita ekspektasikan makin ke depan akan makin bertumbuh lagi. Dan kemudian Wood ini juga merupakan emiten yang nggak rugi ya, dan ekuitasnya juga positif. Jadi menurut saya untuk EPS growth ini bisa digunakan nih buat Wood. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk saham Wood, kalau kita gunakan asumsi inflasi 50% dan growth EPS-nya cukup 4% aja, maka harga saham saat ini yang di 565 ini punya potensi upside potensial sebesar 150% nih, teman-teman. Karena secara nilai intrinsik, menurut hitungan ini ada di angka 1.400-an. Ya, tingkat diskonnya ada di 60%, berarti sangat terdiskon nih. Jadi dari sisi valuasi, kalau kita hitung tadi, baik PBV, PE ratio, maupun EPS growth sama-sama menunjukkan kalau saham ini tergolong under value ya. Nah, kalau secara data sudah mengatakan under value, apakah boleh langsung kita beli? Nah, sebentar kita akan lihat pergerakan harga saham dari si Wood ini dulu ya. Nah, ini merupakan pergerakan harga saham dari saham Wood selama 5 tahun terakhir ya. Nah, di sini kita bisa lihat meskipun kondisi keuangannya itu meningkat dengan baik, tapi harga sahamnya itu turun ya. Dari awal tahun sampai sekarang itu turun lumayan jauh. Nah, secara hitungan valuasi memang sudah murah, tapi kalau buat saya pribadi, saya akan lebih prefer untuk wait and see dulu ya.
Karena biasanya ketika entry di market itu baiknya ketika sideway atau ketika nggak lagi downtrend seperti ini. Nah, kalau kita langsung beli di saat seperti ini, mungkin hitungannya seperti menangkap pisau jatuh ya. Karena kita nggak ada yang tahu saham itu bottomnya di mana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian prospek ya. Kita akan lihat prospek apa aja yang akan mempengaruhi kinerja dari emiten Wood ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian prospek. Di sini saya akan sharingkan prospek yang saya temukan dan dampaknya ke emiten Wood ini ya. Nah, yang pertama ada growth profitabilitas itu meningkat pesat nih buat si Wood. Tadi kita bisa lihat datanya ya. Selama 5 tahun terakhir growth-nya kencang sekali. Dan ini merupakan hal positif, dan kita bisa punya ekspektasi bahwa kedepannya itu bisa punya growth yang sama cepatnya atau bahkan lebih cepat lagi. Kemudian prospek positif selanjutnya, secara global, Amerika Serikat itu kekurangan pasokan mebel nih dari Tiongkok sebagai dampak dari trade war ya, atau perang dagang. Nah, karena barang-barang atau furnitur dari Tiongkok ini dikenakan biaya lebih lagi ketika masuk ke Amerika, maka Amerika jadi lebih prefer untuk impor dari negara-negara lain nih selain China. Nah, salah satunya Indonesia yang ketiban durian runtuhnya, seperti contohnya si emiten Wood ini. Kemudian prospek positif selanjutnya adalah meningkatnya tren WFH nih. Nah, dengan meningkatnya tren WFH, maka kebutuhan untuk furnitur di dalam rumah ya, untuk rumah dijadikan kantor itu semakin tinggi nih. Lalu kemudian kebutuhan untuk furnitur outdoor juga meningkat ya, untuk menjaga jarak antar karyawan mungkin dari perusahaan. Jadi ini sifatnya atau memberikan prospek yang positif nih buat si emiten Wood ini. Nah, selain 3 prospek positif ini, ada juga prospek negatifnya nih. Nah, yang pertama, Amerika sudah resmi resesi ya. Nah, kalau sebuah negara itu resesi, maka growth ekonomi negara tersebut pasti akan terhambat, yang ujung-ujungnya akan mengurangi daya beli masyarakat. Nah, karena emiten Wood ini adalah fokusnya penjualan ekspor ke Amerika, pastinya akan sedikit banyak terdampak nih dari adanya resesi di Amerika ini. Lalu kemudian prospek negatif selanjutnya adalah terkait dengan pelemahan mata uang rupiah nih. Nah, karena emiten Wood ini ekspor ke Amerika gitu ya dalam satuan dolar pastinya, maka pelemahan mata uang rupiah akan jadi kerugian buat si emiten Wood ini nih. Apalagi emiten Wood ini juga punya hutang yang berbunga nih dalam satuan dolar. Jadi ketika mata uang rupiah melemah, maka hutangnya seolah-olah jadi tambah banyak untuk dilunasi. Kemudian prospek negatif selanjutnya juga terkait dengan ancaman kenaikan suku bunga ya. Nah, karena memang kondisi keuangan setelah pandemi ini memang lagi susah gitu ya, banyak inflasi yang terjadi dan bank-bank di seluruh dunia terpaksa untuk naikin suku bunga untuk menekan inflasi. Dan ini juga akan berdampak negatif pada emiten Wood, karena dengan naiknya suku bunga, maka hutang berbunganya akan lebih mahal lagi. Nah, lalu kemudian prospek negatif yang terakhir terkait dengan tren kasus COVID-19 di Indonesia yang mulai meningkat kembali nih. Karena kalau semakin parah, tentunya nggak menutup kemungkinan pemerintah akan menutup mobilitas masyarakat lagi nih, yang tentunya akan menurunkan produktivitas perusahaan. Nah, seperti biasa, saya sampaikan disclaimer dulu, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan ajakan membeli atau menjual suatu saham ya. Jadi ini hanya pure sharing analisa yang saya lakukan sendiri. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk beli atau jual suatu saham, tentunya teman-teman harus ngerjain PR sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham Wood versi saya. Nah, buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan saat ini udah masuk bulan Agustus dan emiten mulai sibuk nih submit laporan keuangan kuartal kedua mereka. Jadi update RDFA yang kuartal 2 tahun 2022 kemungkinan bisa saya rilis sekitar 2-3 minggu lagi dari sekarang. Nah, buat teman-teman yang tertarik pesen, boleh nih dicoba dulu sampel filenya aja. Jadi kalau cocok pas update kuartal 2-nya rilis, bisa langsung pesan aja filenya. Caranya boleh DM atau email saya aja, panggil Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong, nanti akan dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar penjelasan tadi, apakah jadi tertarik buat lirik saham Wood ini? Atau malah skip dulu nih karena merasa nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.